Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk PowerPoint-nya sudah bisa terbaca. Halo? Oke. Nah, untuk materi kita ya, ke-12 ya, pertemuan ke-12 tentang pembahasan tes hipotesis tentang mean dan proporsi ya. Di mana hipotesis ya, pernyataan tentang besarnya nilai parameter populasi yang akan kita uji ya. Jadi hipotesis tentang parameter populasi itu tentu menggunakan informasi dari sampel dan juga teori probabilitas ya, untuk kita bisa menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima atau ditolak ya. Ada beberapa uji hipotesis rata-rata ya. Yang pertama rata-rata sampel dengan rata-rata hipotesis. Kedua, beda dua rata-rata untuk data independen itu dengan sampel yang besar. Tiga, beda dua rata-rata untuk data independen yang sampel kecil. Keempat, beda dua rata-rata untuk data observasi yang berpasangan. Ya. Contoh soal untuk hipotesis rata-rata ya, misalkan suatu biro perjalanan ya menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk kita menempuh perjalanan dari kota A ke kota B itu adalah 12,3 jam. Kemudian dilakukan sampel sebanyak 6 kali perjalanan ya, di mana perjalanan pertama waktunya 13 jam, perjalanan kedua ya waktunya 14 jam, perjalanan ketiga waktunya 12 jam, perjalanan keempat waktunya 16 jam, perjalanan kelima waktunya 12 jam, dan perjalanan keenam waktunya 11 jam. Tentu dengan menggunakan dari sisi tingkat signifikansinya 5% ya. Nah, kita melihat apakah sampel tersebut ya dapat mendukung pernyataan bahwa waktu tempuh dari kota A ke kota B itu adalah 12,3 jam. Kemudian kita lihat, kita masukkan dalam rumus ya, one sample statistik ya, X ya, di mana N itu adalah sampelnya 6, kemudian rata-rata minnya 13, standar deviasinya 1,7, standar error minnya 0,7, kemudian one sample test ya, X T-nya 0,9, DF-nya 5, signature to third-nya 0,3, mean difference-nya 0,7, kemudian different perbedaan confidence interval 95% sehingga test value-nya 12,3 ya. Kemudian untuk uji hipotesis beda dua rata-rata dengan sampelnya independen ya. Tujuannya itu untuk kita melakukan menguji hipotesis tentang perbedaan dua rata-rata populasi ya. Di mana uji beda dua rata-rata populasi itu dengan menggunakan DF sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2 lebih kecil 30 itu disebut dengan sampel kecil. Dengan kita melakukan pengujian menggunakan distribusi T, kemudian uji beda dua rata-rata populasi dengan DF N1 tambah N2 kurang 2 lebih besar sama dengan 30, ini menggunakan sampel besar karena pengujiannya dilakukan menggunakan distribusi Z ya. Rumus untuk menentukan nilai hitung dengan sampel kecil T ya. Ini T ya sama dengan X rata-rata 1 dikurang X rata-rata 2 dibagi X rata-rata 1 dikurang X rata 2, di mana nilai S-nya ini adalah akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2,
dikali dengan akar 1 dibagi N1 tambah 1 dibagi dengan N2 ya. Nah, untuk kita menentukan nilai hitung dari sampel besarnya, ya Z ya sama dengan X rata-rata 1 dikurang X rata-rata 2 dibagi S X1 rata-rata dikurang X rata-rata 2, di mana nilai S-nya ini adalah akar dari S1 kuadrat dibagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. Sehingga kita dapat mengetahui ya prosedur untuk pengujian hipotesis. Analisisnya adalah pertama rumusan hipotesis ya untuk mengetahui H0 AH-nya. Kemudian kedua nilai kritisnya menentukan menggunakan tabel. Tiga nilai hitung ya, hitung dengan rumus. Keempat keputusan H0-nya ditolak jika nilai hitung absolutnya lebih besar daripada nilai tabel absolut ataupun sebaliknya, dan terakhir kelima adalah kesimpulan. Nah, untuk rumus menentukan nilai hitung ya, T-nya sama dengan D rata-rata dibagi S D rata-rata, sedangkan nilai S-nya itu adalah SD dibagi akar N, nilai S D-nya ini akar dari N sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat dibagi N kali N kurang 1 ya. Untuk melakukan uji hipotesis proporsi populasi ya, tujuannya untuk kita melakukan pengujian hipotesis terhadap proporsi populasi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari sampel ya. Nah, prosedur pengujian hipotesis proporsi populasi ya, sama itu adalah dengan analisis. Analisisnya adalah kita menentukan rumusan hipotesisnya untuk mengetahui nilai H0 AH-nya. Kedua, nilai kritisnya menentukan dengan menggunakan tabel. Kemudian nilai hitung dengan rumus. Keempat, keputusan ya, H0-nya ditolak jika nilai hitung absolutnya lebih besar daripada nilai tabel absolut ataupun sebaliknya, dan terakhir adalah kesimpulan ya. Nah, rumus untuk kita menentukan nilai hitung Z sama dengan P dikurang P dibagi tau P rata-rata. Untuk nilai T-nya adalah akar dari P dikali 1 kurang P dibagi dengan N ya. Nah, kemudian contoh soal nih untuk uji hipotesis proporsi ya. Suatu perusahaan jasa menyatakan bahwa ya 65% konsumennya itu merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Kita di sini membuktikan segmen perusahaan yang menyatakan 65% merasa puas. Tentu kita buktikan pernyataan ini dengan melakukan penelitian ya, dengan kita mengambil survei, meminta respon dari konsumen jasanya. Surveinya kita lakukan terhadap 250 konsumen, di mana 250 konsumennya itu memberi respon. Terdapat 165 konsumen menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Kemudian kita ingin mengetahui apakah sampel yang diperoleh itu mendukung pernyataan perusahaan jasa dengan tingkat signifikansinya 5%. Jawabannya ya, rumusan hipotesisnya H0 V sama dengan 0,65, HH-nya V tidak sama dengan 0,65, nilai kritis Z-nya sama dengan lebih kurang 1,96, nilai hitung Z-nya 0,33, keputusannya H0-nya diterima. 5. Kesimpulan konsumen yang menyatakan puas itu adalah 65%. Berarti terbukti ya, kita melakukan suatu hipotesis terhadap suatu pernyataan dari perusahaan. Nah, selanjutnya ya, jika ada tanggapan, pertanyaan dipersilahkan. Sambil menunggu silahkan diaktifkan videonya. Saya mau ambil absensi record kita. Silahkan diaktifkan semuanya. Yang lainnya ini ada Ilyasa, Akbar, Bintang, Akil, Ihsan,